Terima kasih, Bapak. Suara saya terdengar ya? Iya Pak, kami Boleh persilakan Pak. izin saya share screen? Silakan Saya Pak. belum bisa share screen. Sudah Pak, coba diulang. Sebentar, saya ulang ya. Bapak Ibu sekalian, apakah suara saya terdengar cukup jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Jelas. Ya, terima kasih. Salam kenal Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, saya agak sedikit delay karena tadi kebetulan berbarengan dengan acara launching dengan Pak Menteri. Kemudian yang menarik dari diskusi tadi adalah kita sama-sama, yang ini semua koperasi yang under Indolakto ya? Iya Pak. Betul Pak. Betul ya? Betul, Pak. Betul ya. Jadi Indolakto nasional. Indolakto nasional ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kita ketemu dengan beberapa industri peternakan susu. Jadi ada Nestle, ada Frisian Flag, yang kebetulan teman-teman kita juga. Sebenarnya tujuan dari BIMTEK ini kira-kira ada yang tahu nggak ya? Sebelum saya memulai dulu, apa yang mau kita lakukan? Ada yang mau share mungkin? Apa sih sebenarnya tujuan dari BIMTEK ini? Kita nggak bahas yang banyak-banyak, cuma kita akan banyak sharing Bapak Ibu sekalian. Ada yang bisa share ke saya? Apa sih tujuan dari BIMTEK ini? Belum ada ya? Oke. Kalau gitu sedikit saya memperkenalkan diri. Jadi ini kira-kira portofolio saya. Jadi saya ini saat ini sebagai factory manager di Indolakto. Kemudian saya pegang pabrik es krim. Sebelumnya saya pernah pegang di Pandaan ya. Mungkin teman-teman yang di Pandaan, mungkin di Setiakawan, Nongko Jajar, kemudian Jabun pernah ketemu dengan saya. Jadi kira-kira kalau ditanya apa experience saya 21 tahun itu bekerja di industrial manufacture. Background saya itu mechanical. Background saya mechanical, automation engineering, dan saya certified di lean manufacturing, dan terakhir saya menjadi staff khusus kementerian di bidang digital transformasi untuk nasional. Jadi nanti ada beberapa orang yang menjadi tim ahli dari kementerian, salah satunya adalah saya, kemudian ada namanya Pak Fardi, nanti Pak Fardi Hamsani akan memberikan masukan tentang apa teknologi enabler, dan kemudian ada Pak Dr. Parianto, dan beberapa rekan lain. Nah, kami ini ditunjuk kementerian untuk memberikan kira-kira bimbingan teknis ya, bimbingan teknis, terutama untuk di KUD. Nah, nanti apa sih yang mau kita kejar, apa yang kita mau dapetin untuk kegiatan yang kita mau lakukan ini? Sebenarnya simple. Ini kira-kira gambarannya. Kenapa kok program ini dilakukan oleh kementerian? Jadi kalau Bapak Ibu tanya, apakah saya sekarang duduk sebagai Indolakto? Bukan. Saya duduk sebagai staf kementerian untuk memberikan gambaran tentang apa sih pentingnya dari digital transformasi yang kita ingin lakukan. Sebenarnya tujuannya ada 5. Jadi, satu, mempercepat akses infrastruktur digital. Yang kedua, roadmap untuk strategis. Nah, susu ini termasuk salah satu sektor strategis yang diminta oleh pemerintah agar kita mendapatkan semacam neraca komoditas. Jadi gambaran tentang bagaimana suplai susu, kualitas susu, dan sebaran industri pemerahan atau peternakan susu itu ada di nasional. Kemudian yang ketiga, percepatan integrasi pusat data nasional. Yang keempat, menyiapkan kebutuhan SDM, terutama SDM-SDM yang saat ini ada di KUD dan juga di level pada peternak. Kemudian dari sana nanti juga akan ada regulasi-regulasi yang akan kita susun. Regulasi itu termasuk skema pendanaan, pembiayaan, yang tujuannya adalah membantu Bapak Ibu peternak-peternak. Nah, ini kira-kira nih ada gambaran background sedikit tentang
kerjasama antara kementerian dan BUMN dan lain-lain ya. Saya akan berangkat dari pain points. Jadi materi hari ini saya akan memberikan tentang teman-teman itu pengen dapatkan pain point. Pain point itu apa sih sebenarnya? Pain point itu adalah apa-apa saja yang menjadi kesusahan. Bahasanya paling sederhana adalah apa sih yang menjadi kesusahan dari para peternak, kemudian KUD, kemudian apa yang menjadi masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Nah, tujuan dari mengetahui pemahaman pain point, ini sebenarnya ada 3. Ini saya kasih gambaran, mohon maaf ini pakai bahasa Inggris, bahasa sederhananya gini, kita memahami kesulitan kita, supaya kita bisa cari tahu cara untuk menyelesaikan masalah yang ada di KUD, masalah yang ada di peternak, kira-kira gitu. Jadi yang kita mau cari adalah metodenya, untuk nyari cara dan solusinya. Yang kedua, bagaimana itu mau dipakai. Nah, yang mau dipakai itu sebenarnya kita ingin melakukan perbaikan atau peningkatan dari sisi waktu, yang pertama. Yang kedua dari bagaimana kita mengurangi effort. Effort itu semacam apakah kita mengeluarkan energi yang lebih banyak untuk menyelesaikan masalah-masalah selama proses kita. Contoh yang paling sederhana nanti mungkin teman-teman bisa sharing tuh apa sih kesulitan pada saat pencatatan jumlah susu yang disetorkan. Setelah itu bagaimana susu itu kemudian dicek kualitasnya. Kenapa ujung-ujungnya kan sebenarnya kita pengen segera tahu nih susu yang kita setor itu hasilnya seperti apa dan bayarannya kita gimana gitu kan. Yang paling penting kan gitu ya, bayarannya gitu. Bayarannya cocok enggak gitu dengan kualitas yang kita setorkan. Kemudian yang ketiga, kenapa ini digunakan? Jadi metode pain point ini yang ingin saya ajarkan ke Bapak Ibu, kalau diizinkan, adalah itu membantu organisasi kita, membantu KUD kita untuk bisa meningkatkan kinerjanya dan fokus pada penyelesaian masalah-masalah yang ada. Kemudian saya akan menceritakan tentang background-nya. Jadi kenapa background ini penting? Jadi di KUD, di peternak, sebenarnya berangkatnya adalah KUD ada 3 hal. Satu, bicara soal bisnisnya. Jadi digitalisasi itu harus serta-merta itu punya kontribusi pada bisnis. Apa sih yang didapatkan? Apakah menghasilkan uang atau tidak? Yang kedua, bicara soal teknologi. Teknologi sekarang ini, Bapak-bapak sekarang sudah banyak di KUD itu menggunakan komputer dan menggunakan sekarang media handphone yang sudah touchscreen ya, touchscreen. Nah, problemnya adalah saat ini kita banyak sekali menggunakan teknologi tetapi tidak diaplikasikan. Contoh nih, di handphone Bapak Ibu sekalian itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan. Banyak sekali alat atau tools yang bisa dimanfaatkan untuk kerja kita. Tapi sementara kan biasanya kita cuma pakai buat apa? Hanya buat WA, ya, buat telepon, kemudian main game, macam-macam gitu ya. Tetapi pemanfaatan terhadap teknologi itu sekarang belum optimal. Nah, digitalisasi ini kita ingin diajarkan bagaimana kita mengoptimalkan penggunaan teknologi. Nah, dari bisnis teknologi, apa dampaknya terhadap organisasi? Nah, yang penting adalah di organisasi itu kita benar-benar mesti paham bagaimana aturan mainnya. Proses transformasi, proses perubahan yang dilakukan itu sebenarnya kerjaannya siapa sih? Apakah kerjaannya hanya pengurus KUD? Apakah kerjaannya hanya peternak saja? Atau kerjaannya dari mitra? Enggak. Jadi ownership dari transformasi itu semua stakeholder-nya. Dari level peternak, kemudian MCC,
kemudian KUD dulu, KUD, kemudian MCC, kemudian mitra. Nah, kalau ini semuanya dirangkai, maka kita bisa meningkatkan kompetensi. Jadi upskilling workforce itu dibutuhkan. Jadi peningkatan tenaga kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja itu diperlukan. Nah, di organisasi itu ada perubahan-perubahan nih Pak. Jadi adopt new ways of working and mindset. Jadi ada hal-hal yang perlu diadopsi dengan cara-cara yang baru dalam bekerja dan perubahan. Hal yang paling sederhana nih Pak. Mungkin Bapak-Bapak kan pasti punya anak-anak sekarang ya. Anak-anak itu kan lebih canggih menggunakan handphone ketimbang kita. Mereka bisa mengakses handphone dengan sangat baik, mereka sangat bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dengan handphone itu dengan sangat-sangat baik. Nah, jadi ada 3 kunci perubahan transformasi yang dibutuhkan satu bisnisnya di KUD. Ditanya nih, KUD pengen apa nih? Pengen meningkatkan profit sampai seberapa? Yang kedua, bagaimana kita menggunakan teknologi? Apa sih yang kita mau pakai? Kita perlu gadget nggak? Perlu alat nggak untuk merekam data-data yang kita catatkan manual? Kemudian yang ketiga adalah kesiapan organisasi. Nah, saya ingin menjelaskan di bagian sini saja. Jadi diskusi yang kita lakukan. Jadi hari ini saya lebih ingin bersama teman-teman itu kita diskusi tentang proses pain point-nya itu apa sih? Apa sih masalah yang Bapak dapatkan dalam proses mengepul susu, dalam proses melakukan penarikan dan distribusi susu dari peternak sampai dengan ke mitra. Kemudian yang kedua, Bapak tanyain lagi nih, sebenarnya ada nggak sih kesusahan di bidang finansial? Pembiayaannya gimana? Contoh, kita punya misalnya pedet, kita punya sapi perah, kita punya kemudian collecting feed, kemudian kita punya alat-alat. Nah, untuk mengadakan alat-alat itu kan kita perlu pembiayaan nih, perlu pembiayaan. Nah, biasanya dalam pembiayaan itu yang paling mudah dilakukan adalah kita punya histori data, rekam jejak datanya. Nah, dari rekam jejak datanya itu, kita bisa kemudian menyelesaikan masalah-masalah kita di bidang keuangan. Dan dari situ, kita bisa melihat rata-rata problem yang kita alami, problem yang ditemukan adalah kita banyak mengeluarkan uang untuk melakukan pekerjaan kita dalam memproduksi susu yang kualitasnya bisa diterima oleh mitra. Contoh, tadi ada sharing nih dari teman-teman IPS di daerah Pengalengan. Mereka menyampaikan nih, oh ternyata pada saat pembiayaan itu, biaya pangan itu mengambil porsi sekitar 60-70% dari harga susu. Wah, tinggi sekali itu. Padahal sebenarnya kalau dari statistik yang saya dapatkan dan dari studi di kementerian yang diolah kita, sebenarnya pakan itu efektif jika 25% dari harga susu, Bapak Ibu sekalian. 25% dari harga susu. Itu baru menguntungkan. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa menemukan sumber-sumber pakan yang efektif? Belum lagi kalau kita nggak ada pakannya, kita bisa pakai ampas tahu kan? Ya kalau masih ada ampas tahu, sekarang kedelai naik. Ampasnya juga akhirnya harusnya terbuang, nggak terbuang, karena mereka harus serap. Nah, itu yang kita sebut sebagai kesusahan kita di bidang finansial. Kesusahan apa lagi yang muncul? Ada namanya support pain point. Support pain point itu adalah kesulitan-kesulitan yang tidak diterima dalam proses pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan dari eksternal. Contoh dari mitra. Misalnya mitra kita tanya, tolong dong mitra bantu kita untuk menyiapkan pelatihan dan pengelolaan supaya
menghasilkan susu dengan kualitas yang lebih baik. Terus kita menemukan pandemi nih, wah nggak bisa kunjungan segala macam. Nah pertanyaannya, bagaimana cara kita menyelesaikan support pain point ini? Apakah ada teknologi? Nah sekarang ini kayak kita yang lakukan nih dengan Zoom. Ini juga ada teknologi, Bapak Ibu bisa bertemu muka, bisa berkenalan dalam jarak jauh, kemudian bisa mendapatkan sharing-sharing yang bermanfaat untuk kerja-kerja. Kemudian yang terakhir adalah productivity point. Contoh, kira-kira gimana ya kalau misalnya tadi ada sharing ke kita, Pak, saya punya sapi 9 sapi. Dari 9 sapi itu total hasil yang kita dapatkan adalah 90 liter per hari. Ah, sebesar itu kah? Gitu. Oh, kita cek lagi nih, benar nggak datanya? Benar nggak informasi ini? Ada juga yang menjelaskan, oh kualitasnya, volumenya tinggi, tapi isinya banyak air, dicampur airnya banyak gitu kan. Itu bisa saja terjadi. Atau hasil susu dari si sapinya itu encer sekali. Jadi volumenya tinggi secara literasi, tetapi hasil jualannya karena kualitas yang dihitung adalah TS-nya, total solidnya, sehingga nggak menguntungkan. Lalu ada lagi peternak di daerah Ponorogo tadi nyampaikan, Pak saya punya sapi sedikit, tapi kualitas saya bagus. Uang yang dihasilkan jauh lebih tinggi, uang yang dihasilkan jauh lebih banyak ketimbang yang jumlah sapinya banyak, tetapi kualitas susunya rendah. Itu yang kita sebut productivity point. Jadi kesusahan di produktivitas. Jadi kita terlalu banyak mengeluarkan waktu untuk menghasilkan produk jasa, tetapi hasilnya nggak efektif. Nah, lalu bagaimana nih kita cara menyelesaikan? Ada dua hal, Bapak Ibu sekalian. Di setiap kesusahan selalu ada kesempatan, katanya begitu ya. Jadi setiap ada kesusahan yang kecil, biasanya kesempatan itu juga kecil. Jadi resiko dan peluang itu biasanya berimbang. Berimbangnya begini, semakin susah, semakin tinggi resikonya, biasanya opportunity yang menghasilkan sesuatu akan lebih tinggi. Nah, itu dari hasil studi-studi yang ada. Jadi, apa hubungannya antara kesusahan dan peluang atau kesempatan? Lalu, bagaimana nanti Bapak Ibu mau menyelesaikan? Ada 3 cara sebenarnya. Bapak Ibu harus menentukan prioritas dari pain point. Nah, ini saya tidak akan jelaskan, saya akan bicarakan detailnya bagaimana kemudian menerapkan digitalisasi untuk meningkatkan permasalahan yang kita punya. Ada 5 hal dalam proses penerapan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, digitalisasi bukan bicara soal teknologi. Digitalisasi adalah bicara bagaimana menghubungkan manusia dengan manusia dengan sebuah alat. Digitalisasi itu bicara konektivitas, hubungan. Sama kalau kita punya handphone nih. Handphone itu akan bermanfaat, teknologi itu akan bermanfaat kalau Bapak bisa bayangkan, kalau yang punya handphone cuma 1 orang, yang punya SIM punya 1 orang, apakah dia bisa berkomunikasi dengan yang lain? Nggak bisa. Tidak bisa. Yang bisa dilakukan. Konektivitas hanya bisa dilakukan kalau ada minimal dua hubungan, satu dengan yang lain. Kalau itu tidak ada, maka konektivitas tidak akan bisa dilakukan. Nah, ini bisa diterapkan dalam banyak hal. Satu, dalam prosesnya Bapak. Proses pengolahan susu tetap. Kedua, bagaimana Bapak melakukan pengembangan kepada manusianya. Contoh, BIMTEK yang kita lakukan dengan sistem online, daring, dan segala macam. Kemudian bagaimana mesin itu memberikan informasi ke kita untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua, tahapannya adalah optimalisasi.
optimalisasi supaya produksi susunya meningkat dan menghasilkan profit yang lebih tinggi. Maka perlu diambil bagaimana mengoptimalisasikan barang-barang atau produk yang Bapak pull, yang Bapak ambil dari peternak, itu punya nilai kualitas yang lebih tinggi. Kita nggak perlu ngejar volume tinggi. Contoh, kalau kita ngumpulkan susu dari peternak, kemudian TPC-nya di atas 5 juta, pertanyaannya, harganya apakah lebih tinggi daripada yang di bawah 1 juta? Tentu tidak. TPC-nya semakin tinggi, koloni premiumnya semakin tinggi, maka biasanya harganya semakin rendah. Belum lagi nanti ketika ngecek nih, optimalisasi, supaya susunya nggak rusak, ada penambahan macam-macam, sehingga nanti pengecekan antibiotik itu kena. Maka tentu tidak bisa diterima. Nah, bagaimana kemudian mengoptimalisasikan proses-proses pada level peternak sehingga bisa pada akhirnya memberikan kualitas susu yang lebih tinggi. Caranya macam-macam, peningkatan GMP, kontrol pakan, dan lain-lain. Kemudian bagaimana agility? Agility itu bicara soal bagaimana kita mengkonfigurasikan. Bahasa sederhananya gini, bagaimana kemudian kita mengkonfigurasikan sebuah situasi dengan perubahan yang terlalu cepat. Atau mungkin saya akan bahasakan dengan bahasa yang lain ya. Jadi bagaimana kita lebih fleksibel terhadap situasi, responsif terhadap situasi. Yang keempat adalah transparansi. Kadang-kadang pada saat kita menerima susu, itu kan menjadi transparansi, Pak, barang kita barang bagus, Pak, susunya bagus, ya, pakannya bagus. Tapi apakah transparan itu? Ada hal yang tidak bisa terbuka. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dari studi yang kita lakukan, kualitas akan selalu berbanding lurus dengan semakin banyak transparansi. Sehingga kalau kita semakin transparan, kualitasnya kelihatan, maka ada ruang yang bisa kita lakukan untuk melakukan perbaikan. Untuk melakukan perbaikan dari proses tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana proaktif. Nah, nanti yang menarik di proaktif ini. Saat ini kan Bapak Ibu mengumpulkan data dari peternak dan lain-lain, mungkin ada yang manual. Saya ceritakan apa yang dilakukan di Frisian Flag. Di Frisian Flag itu di KPBS Pengalengan, itu sudah melakukan transaksi seperti di Indomaret. Jadi Bapak Ibu belanja susu dari peternak, itu tinggal scan. Mereka sudah punya kartu, di-scan, kemudian dari scan itu dikasih tahu, oh sekarang ini setornya berapa kuantitinya, kemudian hasil pengecekannya seperti apa, kemudian dari perhitungan itu langsung keluar nih, jebret langsung keluar, ini harganya sekian. Itu yang kita sebut transparansi. Nah, digitalisasi nanti akan membantu proses kita. Bapak bisa bayangkan, dan Ibu bisa bayangkan, kalau proses itu dilakukan, berapa waktu yang mungkin kita kurangi, berapa waktu dan orang yang bisa kita optimalkan dengan aktivitas penambahan itu. Investasinya tidak tinggi, tetapi dari apa yang kita lakukan paling gampang ya. Contoh nih yang saya tahu, Kang Jabung kan sudah punya koperasi, Setiakawan juga sudah punya koperasi ya Pak ya? Betul ya? Nah, kalau sudah punya koperasi kan transaksinya sekarang digital ya, scan barcode segala macam. Nah, itu perlu diterapkan di susu. Bagaimana setorannya? Bagaimana ketika itu pakai menggunakan barcode ditempel udah masuk. Kemudian rekapannya itu sudah ada. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Sehingga Bapak Ibu bisa satu minimal mengurangi penggunaan kertas. Yang kedua, mengurangi penggunaan manual menjadi otomatisasi dalam data. Sehingga ketika rekap tahunan, ketika rekap itu mau dilakukan, itu mudah untuk membantu kerja-kerja selanjutnya. Nah, ini sekarang kita berangkat dengan apa sih yang disebut digitalisasi. Bapak Ibu sekarang tahu nih, kita pakai Zoom ya, itu kita bisa terkoneksi di banyak tempat ya. Kalau nggak salah ini
saya nggak tahu peserta di sini total banyak sekali. Ada Setia Kawan, ada KPSP Pak Agung, kemudian macam-macam ya di sini kan. Dan di Batu, banyak sekali. Nah, pertanyaannya, kalau kita melakukan pertemuan semacam ini kita terbantu dengan adanya Internet of Things. Internet yang membantu kita sekarang. Nah, dari internet itu, kita masuk ke Google. Bapak Ibu tahu ya, Google itu kalau Bapak tanyain, apa saja dicariin dalam waktu segera. Bapak Ibu bisa bayangin. Nanti kalau misalnya kita nanya nih, oh Pak Wahyudi Putra, UB Wahyudi Putra gitu ya, misalnya gitu ya, oh udah setor berapa banyak sih gitu ya, dari tahun 2000 sampai 2021 misalnya, itu apa saja di store, volumenya berapa. Nah, dari data itu nanti bisa dilihatin tren tuh. Trennya adalah dulu, oh volumenya cuma sekian, kemudian naik sekian persen, kemudian naik lagi sekian persen, kemudian naik lagi sekian persen. Nah, hal-hal yang kayak gitu akan membantu kita nanti untuk menentukan, ternyata kalau saya nambahin sapi jumlah sekian, kita nambahin pedet jumlah sekian, itu volume kita naik sekian. Kita nggak perlu hitung-hitung lagi. Kebiasaan kita adalah berdasarkan pengalaman. Nah, artificial intelligence itu akan membantu kita memindahkan apa yang kita pikir dalam sebuah alat. Sehingga nanti anak cucu kita sudah punya data awal tanpa kita perlu menjelaskan lebih banyak. Karena biarkan data itu yang berbicara. Yang ketiga itu yang bisa disebut edge computing. Edge computing itu bagaimana kita nanti kemudian menggunakan alat-alat teknologi yang kita punya lebih optimal. Nanti Bapak kira-kira ya, sebentar lagi kan sudah, handphone kita sudah 4G ya, nanti ada 5G lagi. 5G itu kecepatan dalam data. Paling gampang menerjemahkan 5G itu sebenarnya kayak kurir. Data itu harus dikirim dengan cepat. Data itu harus dikoneksikan dengan cepat. Semakin cepat data itu bisa terhubung, semakin dapat informasi itu bisa terhubung, maka pengambilan keputusan Bapak dan Ibu sekalian bisa akan jauh lebih baik dan lebih cepat. Kira-kira itu yang kita mau lakukan. Nah, sekarang kalau ditanya nih, Pak, sebenarnya ini BIMTEK ini tujuannya apa sih? Tujuannya apa? Saya ingin cerita apa yang dilakukan dan kita sudah cek. Ya, Indolabto salah satunya adalah menerima penghargaan terkait dengan penerapan transformasinya. Bukan berarti kita sudah bisa menggunakan teknologi optimum, belum. Tetapi proses transformasinya. Teman-teman dan kita semua masih ketinggalan nih dengan industri pengolahan susu lain. Apa sih keuntungannya? Saya jelaskan 4 keuntungan. 1, Bapak Ibu akan mendapatkan keuntungan penggunaan digital itu untuk bisa melihat dan menganalisa kelebihan-kelebihan di kompetitif, kelebihan keunggulan kompetitif yang kita bisa dapatkan. Caranya adalah tadi meningkatkan produktivitas. Data tadi tidak dicatat ulang. Sekarang ini banyak sekali pengulangan data informasi salah nih. Nanti ribut nih, oh harusnya saya dibayar sekian nih, kok koperasi kok bayar saya cuma sekian nih. Biarkan data yang ada itu bicara. Yang kedua, transparansi. Nah, transparansi ini penting sehingga orang tidak akan mendebat. Mendebat kualitasnya nggak sesuai nih Pak. Milposcan-nya bunyinya gimana? Hasil pengecekan sampelnya gimana? Data itu tidak akan bisa dirubah dengan digitalisasi. Kemudian yang kedua adalah kita bisa memberikan customer kita apa yang mereka perlukan. Customer Bapak Ibu sekalian kan mitra. Ya. Nah, Bapak Ibu kemudian menjadi juga customer-nya dari pembuat pakan, penyedia pakan. Nah, bayangkan kalau masing-masing dari penyedia pakan, kemudian peternak, KUD sampai mitra itu terkoneksi. Kita tahu, oh supply-nya dibutuhin berapa,
oh IPS, industri pengolahan susu tuh butuhnya berapa, Indolacto tuh butuh berapa tuh susunya. Oh berarti kita punya peluang nih, nambahin sapi jumlahnya sekian, atau hal-hal yang lain. Yang ketiga adalah meningkatkan pendapatan. Seperti yang tadi saya sampaikan tadi, ada kesusahan yang dialami oleh peternak lain di mana pakan itu berkontribusi 70% dari hasil jualan susunya. Nah, ini kan merugikan. Harusnya kita bisa kejar 25%. Oh, caranya gimana? Ternyata kita tidak punya database sumber-sumber pakan apa yang bisa dan mudah didapatkan di area sekitar kita. Bapak bisa bayangin kalau Bapak manfaatkan Google Mapping Bapak untuk menginformasikan area-area pakan sumbernya di mana itu jauh lebih baik. Atau paling gampang, Bapak Ibu sekalian kan pernah pakai Gojek ya, aplikasi Gojek, aplikasi Shopee, aplikasi Tokopedia kan. Nah, itu untuk barang-barang retail. Bagaimana dengan pakan? Nah, kalau kita bisa dapatkan informasi itu tuh dari sekitar, biarkan harga pasar yang bermain. Oh, pakan di sana sekian, pakan di sini sekian, kirimnya ke sini kapan. Nah, kalau data itu ada, bisa dipakai bareng-bareng. Saya sangat yakin, pendapatan yang Bapak akan dapatkan dengan efektivitas mendapatkan sumber pakan yang sesuai, sekali lagi, yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu butuhkan, itu bisa didapatkan. Yang terakhir adalah studi itu menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang menggunakan aplikasi digital itu 64% lebih bisa mendapatkan pencapaian goal bisnisnya dibandingkan kompetitor lainnya. Kok bisa? Kok bisa gitu ya? Tadi, karena lebih produktif. Biaya-biaya nggak diperlukan, itu bisa kita eliminir. Contoh biaya yang bisa dikurangi nih. Salah satu contohnya adalah biaya mencari informasi pakan gitu ya. Tolong dong cari pakan di sini gitu ya. Udah ngeluarin duit. Padahal dengan digitalisasi kita bisa tidak menggunakan alternatif itu. Nah, sekarang kita akan bicara kesiapan dari kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, satu hal yang menarik, kebetulan 2 tahun ini kan kita mengalami namanya pandemi. Bapak Ibu bisa melihat perubahan yang terjadi sama kita. Satu perubahan yang terjadi adalah bagaimana kita menggunakan video conference untuk meeting, kita menggunakan aplikasi gadget untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita, bertemu dengan orang. Banyak sekali model-model semacam itu. Itu yang disebut dengan disrupting. Jadi gangguan dalam cara kita bekerja. Cara gangguan. Lalu, apa hubungannya antara teknologi, pekerjaan, disruption, dan creation? Kreativitas itu akan didorong dengan adanya teknologi. Contoh nih, anak-anak kita yang lebih canggih menggunakan handphone, itu kemampuan mereka menggunakan teknologi dan mencoba itu menjadi tinggi. Menjadi sangat tinggi. Sangat tingginya di mana? Sangat tingginya adalah mereka sangat keren, sangat bagus dalam mengaplikasikan dan menerapkan apa yang ada di gadget, di handphone. Coba Bapak bandingkan dengan Bapak Ibu sekalian nih, secanggih apakah Bapak gitu, dibanding anak Bapak dalam menggunakan. Keunggulannya anak-anak adalah mereka mau mencoba. Nah, dalam bagaimana kita mengukur kesiapan kita mesti tanya nih, kecenderungan kita adalah kita tidak ingin berubah. Kemudian tidak menstimulus pertumbuhan dengan mencari cara-cara baru. Nah, sekarang cara-cara yang baru adalah yang saya sebutin di sini, the new nature of work. Jadi, cara bekerja yang baru itu adalah ada namanya kolaborasi dan co-creation. Kolaborasi itu tidak lagi bicara soal kompetisi, tetapi apa yang Bapak bisa kontribusikan, apa yang saya bisa kontribusikan, bisa nggak kita kolaborasi? Contoh nih, kalau Bapak Ibu sering nonton YouTube nih,
Sekarang kan artis-artis banyak melakukan collab gitu ya. Dapat duit nggak mereka? Dapat duit, Pak. Ketimbang mereka harus bersaing, saya lebih keren dan segala macam, mereka kolaborasi. Nah, kolaborasi adalah cara baru kita dalam bekerja. Yang kedua, bagaimana kemudian membalance kehidupan bekerja dalam hidup. Nah, gadget itu membantu kita dalam proses-proses itu. Nah, kalau kita tidak lakukan itu repot. Kemudian ada namanya kalau nggak bekerja itu buat hidup. Bekerja itu buat hidup. Nah, kalau bekerja buat hidup, mohon maaf ini video saya kayaknya streamnya off ya. Host. Ya, freezing ya. Tapi suara saya masih terdengarkan ya? Masih. Bapak Ibu, apakah suara saya masih terdengar? Masih. Dengar. Masih. Oke. Saya lanjut ya, mungkin ini videonya error. Saya stop videonya. Oke, saya lanjutkan. Jadi, Bapak Ibu, apakah video saya masih muncul? Oke, saya lanjutkan saja ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada kemudian di terakhirnya adalah kita memanfaatkan teknologi, otomatisasi. Nah, di KUD, di peternak, itu sekarang saya merekomendasikan menggunakan banyak sekali gadget-gadget murah nih ya, gadget-gadget murah yang bisa membantu kerja kita. Nah, kalau itu kita bisa lakukan, itu sangat membantu kita ke depannya. Ketimbang kita tidak manfaatkan. Gambar saya sudah bergerak belum ya? Mati. Belum, Bang. Belum ya? Nah, saya stop share. Sebentar, sorry. Nah, ada gangguan teknis ini. Nah, sekarang, ini sebenarnya teknik bagaimana nanti Bapak Ibu sekalian menggunakan apa namanya digital teknologi untuk melakukan aktivitas. Yang pertama, yang kita sebut ada namanya current state. Current state itu kondisi sekarang. Kemudian nanti kondisi desired state adalah kondisi yang kita inginkan. Bapak Ibu harus melihat nih, apa sih gap-nya di antara current state dan desired state. Kemudian dari situ, Bapak Ibu harus membuatkan, ini ada template gitu ya, bisnis goal-nya apa? Apa tujuan dari bisnis goal-nya? Tujuan dari bisnisnya. Apa yang diperlukan oleh bisnis. Kemudian tolong jelasin nih, situasi sekarang kayak gimana. Oh, kita kesulitan pakan. Oh, kita sekarang ada masalah dalam penyiapan pedet gitu ya. Oh, kita sekarang kesulitan dalam penyuluhan ke peternak-peternak. Oh, kita sekarang misalnya pemanfaatan terkait dengan tenurnya ternak segala macam. Kemudian dilihat nih antara gap yang sekarang ada dengan hal yang baru. Lalu Bapak Ibu kemudian lihat nih apa yang diperlukan untuk bisa mengurangi atau mengeliminasi gap-nya tadi. Gap itu adalah jarak antara kondisi yang sebelumnya dengan kondisi yang kita inginkan. Kemudian dari sana Bapak Ibu harus melihat isu-isu apa yang akan muncul
dan resiko apa saja yang akan muncul. Nah, dari template ini, gap analysis, nanti Bapak Ibu saya akan berikan materinya ini sehingga Bapak Ibu bisa pelajari metodologi kita untuk mengurangi gap. Kemudian dari situ Bapak Ibu harus tentu ini, kapan ini mau dilakukan, siapa yang bertanggung jawab. Dalam penyelesaian tadi gap antara kondisi sebelumnya dengan kondisi yang kita inginkan, apakah ada opsi-opsi nih yang digunakan dengan cara yang berbeda sehingga kita bisa dapatkan hasilnya. Kemudian yang terakhir adalah kita perlu tahu nih berapa sih biayanya, Nah dari sana kita bisa ngelihat apa yang bisa diinginkan. Kemudian, oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Saya izin akan pakai handphone karena videonya mati, saya coba masuk via handphone ya. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan dengan cara kita nge-gap? Apa namanya? Cara kita mencari gap antara kondisi sebelum dan sesudahnya nih. Mohon izin host, saya pindah ke handphone ini karena kelihatannya kurang bagus. Ada pertanyaan ke saya sebelum saya pindah? Kalau tidak ada, bisa saya lanjutkan ya. Oke, Bapak Ibu. Halo? Ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, saya pindah ke satunya ya. Oke, saya akan lanjutkan dengan materi saya. Bisa minta tolong, saya bisa share screen, sudah ya. Host, boleh minta izin, saya belum bisa share screen. Oke, saya lanjutkan dengan bagaimana SWOT analisis. Jadi di SWOT analisis ini sebenarnya Bapak Ibu bisa mendapatkan apa namanya cara. Ada 4. SWOT itu kita bicara strength, itu kekuatan. Yang kedua, weakness itu kekurangannya kita. Yang ketiga, kita bicara threat itu tantangan. Yang keempat adalah peluang dulu, opportunity dulu, peluang dulu, kemudian tantangan. Jadi, Bapak Ibu sekalian perlu melihat apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi kekurangan Bapak Ibu sekalian, dan juga apa yang menjadi peluang dalam usaha-usaha Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang Bapak Ibu nanti silakan dipraktekkan di rumah, dipraktekkan di tempat Bapak Ibu. Strength-nya, kekuatan Bapak Ibu apa sih?
apa yang Bapak Ibu rasakan, yang sudah Bapak Ibu lakukan, kemudian dan itu berjalan dengan baik. Yang kedua, apakah ada sumber daya yang Bapak pakai secara unik, Bapak Ibu pakai secara unik, yang bisa menjadi kekuatan Bapak dalam pengembangan. Terus bagaimana Bapak Ibu atau orang lain melihat kekuatan Bapak Ibu? Itu di listing. Yang kedua, Bapak Ibu mesti ngelihat nih. Bapak Ibu mesti ngelihat apa yang menjadi kekurangannya. Catat kekurangannya KUD apa yang bisa diimprove, bagaimana memanfaatkan sumber daya yang sedikit dibandingkan yang lain, tingkatkan produktivitas, macam-macam nanti dikumpulkan. Yang ketiga, bicara peluang. Peluang, bagaimana sih peluangnya untuk meningkatkan kualitas susu yang jauh lebih baik dan tantangannya. Dari situ, nanti ini ada contohnya nih. Jadi kita mampu seperti ini, kita jelasin. Nah, setelah proses itu dilakukan, maka yang sekarang kita lakukan adalah ngelihat, ini contoh nih, kita ngelihat kekuatannya kita. Oh, kekuatannya kita bisa saling kerjasama, tukar-tukaran mesin. Kemudian ada namanya desentralisasi. Nah, nanti masing-masing itu punya pain berbeda-beda. Setiap KUD punya SWOT-nya beda-beda. Nanti SWOT ini bisa dipraktekkan ke Bapak Ibu, dilihat. Contoh nih, kekurangannya sekarang. Kita sekarang kurang dalam memberikan training ke orang-orang. Bagaimana meningkatkan soft skill-nya, bagaimana meningkatkan kemampuan peternak dalam pengelolaan sapi. Kemudian bagaimana training untuk melakukan pembersihan macam-macam. Kalau dulu dilakukannya secara offline, dengan penggunaan digital, bisa nggak kita lakukan praktek dengan memasang video, mempraktekkan bagaimana penerapan kegiatan-kegiatan itu bisa lebih baik. Kemudian yang kedua adalah weakness-nya. Nah, sekarang nih, contoh nih, tadi saya kan punya problem dengan koneksi video saya. Ketika kalau kita tidak dilengkapi dengan kompetensi digital yang cukup, maka ketika itu kita tidak mencoba cari solusi lain. Oh, ada pilihan nih, oh kita pakai gadget yang satunya, supaya Bapak Ibu bisa melihat bagaimana saya menjelaskan dengan menggunakan teknologi. Nah, kemampuan new digital competency atau kompetensi di dalam digitalisasi itu penting diketahui oleh setiap orang dari kita, oleh peternak juga, oleh teman-teman pada level di KUD. Kemudian yang ketiga adalah kekurangan kita misalnya kesiapan infrastruktur. Alat-alatnya nggak ada nih Pak. Alat-alat untuk menyiapkan kegiatan-kegiatan itu nggak punya nih kita. Nah gimana dong kalau nggak punya? Kalau sudah tidak punya, apa yang kita bisa lakukan? Kemudian nanti keamanan. Kemudian sekarang peluangnya nih, peluangnya. Oh ada sustainability. Sekali lagi, industri 4.0 itu punya kontribusi terhadap sustainability. Paling gampang kita menjelaskan gini. Bapak Ibu kalau kita mau training, dulu Bapak Ibu akan datang misalnya ke Jakarta, ke kementerian. Dari sana, nyiapin waktu, nyiapin energi, nyiapin makan, nyiapin kendaraan. Sekarang, Bapak Ibu tinggal duduk di sebuah ruangan, kemudian menggunakan teknologi, sehingga kita bisa bertatap muka. Meskipun ada rasa yang hilang. Biasanya kan kalau orang pacaran ya, misal gitu ya, kalau tidak bersua, tidak bertemu, itu rasanya chemistry-nya nggak ada. Tapi ini perubahan memang gaya baru, perubahan cara baru. Dan ada juga kerugiannya nih, kerugiannya. Nanti kita jelaskan kerugian dengan teknologi. Karena chemistry nggak ada, kadang-kadang kalau misalnya training gitu ya, yang training gitu ya, yang nggak training ya kita bisa sambil skip macam-macam. Beda kalau offline gitu ya. Kalau offline keluar masuk ruangan rapat atau keluar masuk ruangan training kan nggak enak nih. Masa tiap kali harus ke belakang gitu kan. Tapi kalau dengan online itu Bapak Ibu mau ngelakuin apapun, ya itu sisi lemahnya. Tapi nanti yang menarik adalah bagaimana kemudian kita membalance itu. Kemudian customer satisfaction. Customer satisfaction itu banyak bisa didapatkan dengan digital. Dulu orang mengirimkan surat, contoh paling sederhana Bapak menggunakan handphone.
Kalau dulu di zaman saya kita masih kenal namanya Telegram. Telegram bukan Telegram yang di handphone ya, benar Telegram yang titik-titik ini jemput JMPT gitu ya, pakai digit gitu ya. Kemudian dikirim paling cepat sehari untuk memberikan informasi berita kematian, berita kelahiran, berita-berita yang penting. Sekarang enggak. Dulu kita cuma pakai teks, SMS. Sekarang enggak. Sekarang pakai video conference. Video conference akan jauh lebih murah. Nah, bertemu dengan customer kita dengan cepat, itu yang kita sebut dengan kepuasan pelanggan. Kalau Bapak Ibu semakin cepat bertemu dengan end user Bapak, misalnya telepon gitu ya, ke peternak, tolong sapinya yang namanya siapa ya? Kita sebutlah sapinya namanya Mawar gitu ya. Si Mawar ini kok hasil kualitasnya nggak bagus, mau kasih makan apa dia? Kalau dulu gitu ya, kita nggak tahu si yang ngasih hasilkan susu si Mawar atau si Melati. Gitu. Tapi sekarang kita bisa tahu, oh si Mawar yang hasilkan susu nggak bagus, karena pakannya nggak bagus. Nah kita langsung bisa menjelaskan ke customer kita, atau peternak menjelaskan ke customer tentang apa yang terjadi. Pak, mohon maaf nih Pak, pakannya kurang, kita kesulitan. Pak, daerah sini hujan terus Pak, sapinya batuk-batuk, misalnya gitu. Wah, yang benar masa sapi batuk? Nah, nih Pak, lihat nih Pak. Contohnya, Bapak pasang nih video call gitu ya. Lihat sapinya kondisinya begini, menyedihkan bukan? Bukan, gitu kan. Ini nanti minta gitu. Bapak, kalau begitu tolonglah saya dibantu pengadaan sapi baru. Nah, keuntungan dari peluang digitalisasi adalah mempermudah gitu, untuk menyampaikan pesan-pesan yang diuntung, yang kita perlukan. Yang ketiga, cost saving. Cost saving ini penting. Contoh sekarang, bayangkan kalau misalnya dari Setiakawan mungkin yang saya lihat ini ada 5 orang gitu ya. Bayangkan kalau 5 orang jalan ke Jakarta itu, berapa duit? Belum makannya, belum akomodasinya, belum macam-macam gitu kan. Nanti sekarang cuma duduk manis, makan di sana, makan-makan sendiri, minum-minum sendiri gitu ya. Cuma alhamdulillah sekarang lagi bulan puasa jadi nggak ada snack di depannya gitu kan ya Pak ya. Tapi tapi kira-kira itu cost saving yang kita bisa lakukan. Yang terakhir adalah better connectivity dan informasi. Jadi mudah sekali kita berjumpa. Ada kerugiannya nih buat bapak-bapak gitu ya. Bapak-bapak kalau pergi gitu sama nyonyahnya atau ibu-ibu, bapaknya nyari gitu ya, tolong Sherlock dong. Nah, mau kabur kemana gitu, ketahuan. Bapak lagi di sini gitu ya. Bapak Ibu ini biasanya kalau dulu bilangnya di mana gitu. Misalnya, oh lagi di misalnya ngomongnya, oh saya lagi di Nongko Jajar. Oh ternyata nggak di Nongko Jajar, ternyata lagi di Bromo gitu kan. Kalau sekarang udah Sherlock aja. Gitu. Udah ketahuan, Mas. Nah, better connectivity dan informasi ini mempercepat sehingga si istri atau sang suami itu tahu di mana tempat-tempat orang itu berada tanpa orang itu harus kasih tahu sampai mana. Kemudian nanti ada tantangannya, saya bergerak. Nah, sekarang dalam praktek ini ingin saya bicarakan ke Bapak Ibu sekali. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu sekalian sudah lihat ya di screen ini, kemudian nanti dituliskan aja visinya apa, kemudian nanti tulis ini digital transformation yang mau dilakukan apa saja. Contoh, saya pengen pencatatan manual menjadi pencatatan digital. Saya pengen dapetin kalau data-data dari peternak itu bisa langsung diinformasikan secara langsung tanpa perlu ada informan lain. Itu bisa dilakukan. Itu kemudian dari situ Bapak kemudian bikin objektifnya. Misal dari jumlah orang yang melakukan pencatatan, misalnya yang melakukan pencatatan itu 5 orang nih Pak untuk terima susu. Nanti 1 orang saja diperlakukan model kayak di Indomaret atau kalau di Jampar gitu ya. Oh, si sapinya suruh store sendiri Pak, pernah merasa sendiri begitu. Ya kalau bisa kenapa tidak?
Kalau bisa kita harapkan di Belanda, saya sharing ya, di Belanda sapi itu datang untuk merah sendiri, Pak. Jadi jalan gitu ya, datang ke tempat pemerahan dia langsung memerah sendiri dengan halal, dan itu mengurangi jumlah tenaga kerja. Nah, kemudian nanti dari situ Bapak Ibu bisa melihat nih, apa, sekali lagi ini saya mau ingetin, penerapan digitalisasi itu tidak ada yang membalikan telapak tangan, nggak ada. Ini adalah journey itu perjalanan. Jadi Bapak kalau mau transformasi itu ada perlu perjalanan. Nanti Bapak susun. Sekarang nih misalnya ada bahasa yang kita sebut confusion, jadi pusing. Ini ngomong apaan sih sebenarnya? Fintech ini buat apa sih? Ini kalau nggak kementerian yang nyuruh saya nggak akan ikutin. Kan gitu ya. Kalau perlu udahlah, yang penting saya menghasilkan uang. Tapi yang perlu Bapak Ibu sekalian pahami adalah semakin banyak kita belajar, semakin kita mendapatkan ilmu dan sharing dari teman-teman lain, kita bisa menghilangkan kebingungan kita. Jadi yang disebut kebingungan, confusion, lack of direction, ujungnya nggak jelas. Kemudian accountability adalah Maaf Pak Hari, yes. suaranya kecil Pak. Oh, suaranya kecil. Ya benar Pak. Mungkin sepertinya dari hostnya. Lebih jelas? Apakah lebih jelas? Masih kecil sih. Sepertinya ini dari sistemnya sepertinya Pak. Kelihatannya dari sistem sana ya? Iya benar Pak. Oke. Bentar Pak. Kalau dari kami sudah full Pak. Kenapa? Oh iya, kalau dari peserta bagus sih Pak Oke. suaranya. Oke. Bapak Di Ibu peserta yang lain. masih cukup baik? Apakah hanya di sistem saja? Saya lanjut ya. Jadi Bapak Ibu, nanti materinya saya sharingnya agak panjang. Jadi saya mau nunjukin beberapa hal. Ini di sini ada yang menarik ya. Saat ini jumlah responden seluruh dunia. Dulu kita nggak kenal, mungkin Bapak Ibu kenal namanya ada Friendster dulu ya. Kemudian ada Facebook, kemudian sekarang ada Instagram. Dulu orang nggak kenal dengan itu. Sekarang orang dengan Instagram, dengan Facebook, dengan TikTok itu bisa dapetin duit. Nah, paling gampang gini. Paling gampang begini. Cara bagaimana menerapkan digitalisasi. Ini saya usul nih. Ini cara agak sedikit gila dalam digitalisasi. Bagaimana caranya Bapak membuat sapi Bapak bercerita tentang susu yang sudah diproduksi ini? Gimana caranya? Lalu tadi ada yang cerita ke saya, Pak, sapinya kita pasang video. Video buat apa? Ya kalau dia dalam harus diperang itu kan dia akan kasih alarm, Pak. Tak sakit atau apa segala macam. Kalau nggak ada perang, bayangin Pak, sapi itu kalau nggak ada pegang susunya untuk diperang 1 hari, itu kembang Pak. Benar. Mohon maaf Pak Hari, masih belum terdengar suaranya. Halo, suara Dengan saya jelas. terdengar? Kayaknya mikrofonnya deh itu. Halo, apakah suara saya terdengar jelas? Kurang, Pak. Ya, Kurang jelas, Pak. kurang Sangat jelas ya? kecil. Iya, betul. Sangat kecil. Oke, sebentar. Halo, ya, Masih, Pak. masih ya? Iya. Hanya untuk mengingatkan Pak Hari, waktu kita sepertinya sudah semakin menipis. Oke, baik. Saya lanjutin dengan beberapa yang cerita dengan smart teknologi aja. Ya, sorry, ininya saya matikan supaya nanti Bapak Ibu bisa jelaskan. Nah, ini adalah penerapan bagaimana kita memanfaatkan teknologi dan teknologi. Jadi bagaimana memanfaatkan informasi. Kalau kita peternak, maka kita bisa memanfaatkan teknologi untuk kita bisa pakai. Jadi ini di industri, Pak. Jadi ada namanya remote control, hologram, otomatisasi quality, dan macam-macam. Saya akan menjelaskan bagaimana kemudian prakteknya.
Ini prakteknya, Pak. Prakteknya. Suara saya terdengar ya? Dengar. Ya. Ini prakteknya. Dulu Nokia, Bapak Ibu tahu Nokia ya dulunya. Nokia dulu terkenal dengan handphonenya. Tetapi pada suatu saat karena dia kalah dengan Android dan lain-lain, itu dia ketinggalan dan kehilangan produksi. Lalu apa yang dilakukan Nokia? Nokia itu mengubah cara bekerjanya dengan menerapkan digitalisasi. Dia tidak lagi bermain di handphone, tetapi di sistemnya, sehingga bisa meningkatkan keuntungannya. Historinya mereka, itu mereka mampu meningkatkan produksi 50%. Yang kedua, mampu memberikan transfer secara lebih cepat untuk produk-produk baru dari 3 bulan menjadi 1 bulan. Bapak bisa bayangin tuh, kalau misalnya bisa membuat pengiriman susu jauh lebih cepat, karena informasinya lebih cepat, atau kualitas susu jauh lebih baik, pencatatan lebih baik, dihitung keuntungannya berapa. Nah, ini ada yang nanti mungkin teman-teman yang di Jawa Timur atau rekan-rekan Jawa Timur bisa dengan FMDS lihat nih apa yang dipraktekkan di sana, bagaimana menggunakan teknologinya. Nanti mungkin secara offline, mungkin tim FMDS akan saya ajak bantu untuk melihat bagaimana penerapan digital di teman-teman di industri pengolahan susu lainnya. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian, sharing dari saya. Jadi kalau misalnya ada yang ingin tanya ke saya, host kita punya waktu berapa menit lagi? Pak, kita selesai di 14.30 untuk waktu ya. Tapi kalau misalkan ini kita kasih 10 menit, Pak. Baik, silakan Bapak Ibu. Jadi kira-kira dari semua yang saya jelaskan, nanti materi saya kirimkan karena agak sedikit materinya. Tetapi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu KUD harus tahu kesusahannya apa. Itu pertama. Yang kedua, Bapak Ibu harus bisa mencari cara menggunakan teknologi, menggunakan digital, kesusahannya. Caranya gimana? Manfaatkan handphone yang Bapak Ibu punya saat ini. Bagaimana menginformasikan kualitas susu jauh lebih baik. Kira-kira begitu. Oke, sesi dari saya cukupkan. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesulitan dalam penyampaian, juga dalam komunikasi karena koneksi. Saya secara pribadi mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Oke, terima kasih. Jadi Mas, Bapak Ibu semua dari Mitra Indolacto, jadi saya mohon maaf sebelumnya tidak ingin menzolimi Bapak Ibu semua karena sore-sore harus mendengarkan ceramah saya dan saya juga tidak jadi mohon dimaklumi ya. Jadi saya mau bicara terkait dengan ya pengenalan pendalaman terkait dengan industri 4.0. Jadi ini sebenarnya materi yang relatif ya light lah ya. Jadi kalau Bapak misalnya ahli hisab, ini berarti materi yang sifatnya mild ya, sifatnya itu ringan-ringan saja, bukan materi yang berat seperti yang disampaikan oleh Pak Haryatmoko tadi. Silakan nanti kalau Bapak ada kritik, saran, kalau ada improvement langsung saja ditanyakan. Nah, nama saya Pak, jadi kalau dari namanya sudah jelas ini orang Jawa Pak ya, jadi jangan sampai nanti panggil ya siapa gitu kan ya, pakai bahasa yang high tech karena memang saya orang kampung jadi pakai yang biasa-biasa bahasanya. Nama saya Parianto, saat ini tinggal di Semarang sebagai guru dan juga sebagai apa ya? Ya sebagai trainer lah ya terkait dengan program transformasi di Indonesia, terutama sekali transformasi ke 4.0. Nah, di Indolacto dengan Pak Hari ini sangat luar biasa sekali. Beliau sudah melakukan transformasi di Indolacto secara all out sehingga pastinya Ibu semua akan diminta ya untuk berpartisipasi dalam program transformasinya di Indolacto. Ya karena saya relatif lebih muda ya atau merasa muda gitu Pak ya, jadi nggak dipanggil Pak ya. Dan saya lebih cenderung senang dipanggil karena saya umuran dengan Mas Rendra. Mungkin bedanya saya sedikit apa ya sedikit duluan lahirnya. Oke, apalagi nih. Nah,
Kalau kita bicara 4.0, yang kita harapkan Pak, jadi sebelum ke sini, jadi kita harapkan itu Pak dari Bapak Ibu semua, itu supaya Bapak Ibu semua mulai memikirkan dari sekarang. Kira-kira kalau saya mau ke digital, apa sih yang harus saya lakukan? Itu tolong mulai dipikirkan ya. Jadi saat ini trennya kan semua ke digital semua tuh ya. Bapak mau beli nasi Padang juga pakai digital, Bapak bayar rekening PLN juga pakai digital. Lah masa Bapak kerja nggak digital? Nah, gampangnya begitu. Jadi ingin semua terdigitalisasi, termasuk di koperasi dan juga para mitra-mitra di PT Indolakto, kurang lebih seperti itu. Jadi tujuannya kalau kita digital itu akan lebih mudah dalam melakukan traceability, kita bisa punya data yang real time sehingga kebijakan dari ya pusat juga ketransparansian dalam proses produksi itu akan jauh lebih bagus. Nah, kalau kita bicara istilah dulu Pak ya. Jadi kalau kata orang itu kalau dulu bicara menurut morfologi atau apalah etimologi, gampangnya begini, secara istilah 4.0 itu muncul dari istilah marketing. Jadi istilah apa ya? Ya istilah inilah Pak, istilah dari pemerintah Jerman. Tujuannya adalah bagaimana kita memiliki sistem yang bisa dibilang advance lah. Kalau Pak Habib bilang itu high tech gitu ya. High tech ya. High tech dalam hal ini dengan cara memanfaatkan teknologi yang saat ini lagi booming, yaitu teknologi internet. Jadi bagaimana kita mengkoneksikan mesin sistem dengan koneksi internet, kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang dipinginkan oleh pemerintah Jerman di inisiatif Industri 4.0 atau Industri 4.0 kalau bahasa Jermannya. Nah, kemudian kalau ini Mas, Bapak Ibu semua, kalau di Indonesia kita punya istilah namanya Making Indonesia 4.0. Ya 11-12 lah dengan program Industri 4.0-nya Jerman. Cuman pendekatannya beda karena dari kesiapan industrinya kan beda. Kemudian dari SDM-nya juga beda. Dari sektor industrinya juga sedikit beda. Jadi secara konsep mirip, jadi bagaimana kita dorong transformasi digital bagi semua industri di Indonesia, tetapi mungkin pendekatannya beda. Jadi kalau Bapak misalnya, Pak kenapa sih kok kita dikumpulkan di sini satu, kita pengen ya menyukseskan program nasional Making Indonesia 4.0. Jadi tidak hanya Indolakto, Frisian Flag maupun yang Nestle yang kita dorong untuk transformasi, tapi juga mitra-mitranya. Jadi kalau misalnya kalau bahasa inteleknya itu end to end Pak. Jadi dari ujung ke ujung. Jadi mulai dari hulu sampai hilir kita koneksikan semua. Itu yang kita mau sehingga nanti kita bisa lebih transparan dan otomatis kalau tempat Bapak berarti bisa lebih efektif, lebih efisien. Misalkan bisa reducing cost maupun yang lain-lainnya. Nah, tujuan utamanya ya kita pengen bikin sebuah sistem yang cerdas. Yang cerdas berarti ya sama kayak manusia lah, bisa mikir sendiri, bisa mengoptimalkan dan lain-lain. Itu yang istilahnya kalau kita bicara industri 4.0. Pak, misalkan kalau Mas kalau ditanya, katanya Pak RT 4.0 itu robotisasi. Ya, enggak benar itu Pak. Jadi kita tidak ingin melakukan robotisasi ya di koperasi. Ya, kalau robotisasi mungkin belum sesuai lah kalau di Indonesia. Jadi kalau dari segi istilah sendiri pun robotisasi itu ada 3.0, jadi bukan 4.0. Jadi ya bisa dibilang kalau Bapak misalkan pengen dapat gambaran, ya kurang lebih seperti inilah. 1.0 itu apa, 2.0 apa, 3.0 apa, 4.0 apa. Pak berarti nanti saya bisa berkomunikasi dengan mesin. Ya, itu yang kita harapkan. Bapak bisa komunikasi dengan mesin via ya tentu saja. Ya kalau Bapak mungkin tanpa sadar lah. Contohnya Bapak komunikasi dengan smartphone, itu kan contoh komunikasi dengan mesin. Bapak komunikasi dengan tukang ojek, itu kan juga komunikasi dengan mesin. Nah, jadi apa namanya? Ini yang kita harapkan di Indonesia. Jadi sistem semua terkoneksi sehingga lebih produktif, lebih efisien. Gampangnya begini Mas. Jadi kalau misalkan di sini ada Mas Prayitno gitu kan ya. Jadi kalau Masnya terkoneksi dengan istrinya ya minimal lebih produktif lah. Bikin anaknya lebih produktif, gitu, lebih banyak anaknya. Contohnya paling simpel begitu. Jadi kalau kita mengkoneksikan semuanya akan jauh lebih produktif. Jadi kalau misalnya Bapak terkoneksi dengan
Indolakto, ya lebih mudah. Oh Pak, saya ada masalah di quality misalkan, lebih mudah. Pak, ada telat pembayaran, ini ada salah nimbang, jadi lebih mudah untuk diklarifikasikan. Jadi itu yang kita pengen, jadi adanya connectivity untuk mendukung program transformasi tadi. Nah, kalau kita bicara industri 4.0 ya, terutama sekali di industri di Indonesia ya. Jadi sebagai gambaran ya nanti semua ini ya, semua stakeholder atau semua supplier, vendor, termasuk koperasi terintegrasi dengan yang di pabriknya. Jadi nanti di pabriknya datanya transparan, prosesnya lebih optimal, ya, kemudian lebih fleksibel ya pabriknya karena di situ ada komunikasi antar mesin, antar sistem, dan kontrol yang lebih advance ya dengan cara kontrol berbasis machine learning misalkan. Jadi kalau kita bicara penerapan industri 4.0 memang tidak terbatas pada industri besar saja karena konektivitas misalkan ya transparansi bisa diterapkan di IKM termasuk di koperasi ya, termasuk di koperasi. Jadi kalau kita bicara transformasi memang skopnya itu bisa di mana saja. Kalau begitu bisa nggak Pak di koperasi saya itu di 4.0 kan? Jawabannya bisa sekali ya, sangat-sangat bisa sekali gitu ya. Cuman Bapak harus tahu kira-kira di lokasi mana, di zona mana yang harus ditransformasikan. Karena tidak semuanya bisa ditransformasikan. Contohnya, Pak kalau begitu saya mau transformasikan di proses misalkan ya, proses untuk ini misalkan ya, nimpal kletongnya misalkan ya, bisa enggak itu? Agak sulit ya, saya pikir agak sulit ya. Jadi saya itu orang Jawa dan saya itu ya sejak kecil itu yang ngarit kerjaannya Mas. Ya, bapak saya, ibu saya punya 2-3 sapi, suruh ngarit gitu ya. Kalau masih kecil suruh ngarit. Kalau dulu kan nggak ada sepeda motor, ya ada, cuman saya itu kan dari keluarga miskin, jadi nggak punya sepeda motor, jadi dipanggul gitu ya 1-2, ya mungkin sampai ada 5 kilo, capeknya bukan main tuh. Jadi kalau Bapak bicara terkait dengan perkeletongan, persusuan, ya saya mungkin tahulah gitu kan ya, nggak usah diceritakan karena Bapak dari namanya kan udah kelihatan tuh Parianto, nggak ada tuh namanya Parianto orang kota tuh nggak ada ya. Kalau Bapak misalkan ke Jakarta ketemu kuli bangunan atau apa ya wajar. Nah saya juga sama, dulu saya juga petani gitu. Kebetulan saja itu punya beasiswa sehingga bisa sekolah di Jerman dan kerja di Jerman. Sebelumnya mah juga sama Pak. Nah itu yang kita inginkan. Jadi kalau kita bicara transformasi ke 4.0 ya kita harus paham bahwa ini bisa kita lakukan. Tidak hanya perusahaan besar. Dan kalau misalnya Indolakto mau ke 4.0 ya mentransformasikan logistiknya terutama sekali di stakeholder Indolakto ya Bapak harus ikut, mau nggak mau, suka nggak suka. Nah biasanya yang ditanya itu begini, Pak, janjiannya untungnya apa sih buat saya? Apa sih untungnya buat saya transformasi? Wah, saya aja ini kuota saya ini harus bayar sendiri kok Pak gitu ya. Ini nggak ada untungnya sama sekali transformasi. Ini pelatihan juga saya bayar sendiri gitu ya. Nah, begini Pak. Jadi kalau Bapak lihat ya, hampir semua perusahaan di Indonesia dan di dunia itu semua beralih ke digital. Artinya itu pasti punya fitur-fitur digital. Yang dulu saja gitu kan ya, mak-mak jualan rengginang gitu kan ya, yang biasanya kalau lebaran itu ada, itu dulu tuh door to door. Sekarang itu via-nya online semua Pak, jualan rengginang itu. Lah Bapak masa jualan susu masih konvensional? Ya masa kalah sama ibu-ibu jualan rengginang? Nah artinya memang enggak zamannya lagi kalau Bapak enggak menuju ke digital. Gampangnya begitulah. Jadi saya secara vulgar itu enggak mulu-mulu Pak. Untungnya buat kami apa? Ya enggak ada untungnya. Tapi kalau Bapak enggak ke situ, ya akan terlindas dengan zaman. Kurang lebih seperti itu. Dan bagi pemerintah, ya Bapak kalau nggak digital agak sulit bagi kita untuk membuat peraturan regulasi karena datanya nggak real time Pak. Satu bilang bahwa oh kita kekurangan susu jadi kita harus impor padahal melimpah. Kenapa? Nggak ada data yang real time. Itu yang diperlukan oleh pemerintah. Jadi untungnya apa buat kami? Ya untungnya banyak. Jadi supaya tetap survive, terkonek dengan ya Indolakto misalkan, kita bisa improve dan lain-lain. Nah, mungkin ceritanya bisa kita jelaskan atau bisa nanti kita diskusikan di hari berikutnya karena sesi awal ini cuma introduction saya Pak. Jadi saya takut nanti terlalu banyak sehingga Bapak bukanya jadi telat gitu kan ya. Nah, apalagi Bapak ini rata-rata di Jawa Timur kan ya. Jawa Timur tuh jam piro Pak buka puasanya? Jawa Timur 5:30. 5:30, ya mirip-mirip lah Pak. 5:30 tuku gorengannya berarti jam 5. Berarti SLR.
Ya paling lama 3:30 lah Pak, itu paling lama. Tapi kalau bisa ya jangan sampai 3:30 lah. Gitu Pak ya, sepakat Pak ya. Oke, ini biar enak sama enak saja. Karena begini, pengalaman saya kalau online kayak gini itu, apalagi di zona sore yang kritis kayak gini, 1 jam itu ya sudah maksimal. Menurut saya sih. Oke. Untungnya apa? Untungnya adalah untuk menjamin bisnis kita survive. Terus bagaimana memulainya? Ya mulai dari yang paling mudah dulu. Kalau misalnya Pak, saya itu bisanya gini Pak, saya pengen punya QR code yang itu nanti bisa kita trace ya, kualiti susu saya, jumlah susu saya sampai pembayaran ke rekening saya. Nah itu kan mudah tuh, ya itu bisa disampaikan ke pihak Indolakto. Mulai dulu yang paling mudah, yang Bapak itu perlu. Ya. Jangan mulai yang muluk-muluk, tapi memang itu belum jelas keuntungannya. Itu yang pertama saya sampaikan. Yang kedua adalah apakah kami siap? Kalau kita bicara siap nggak siap, itu sama kayak Bapak ulangan ujian matematika. Jawabannya Pak, apakah siap ujian? Nggak ada yang jawab siap Pak. Ya kebutuhan, mau nggak mau Pak, ini sudah waktunya ujian matematika Pak. Siap nggak siap ya harus ikut Pak. Nah, gampangannya begitu. Jadi kalau kita bicara transformasi di IKM, ya jawabannya bukan siap nggak siap, tapi memang harus siap sesuai dengan kesiapan kita. Ya. Wah, banyak tuh waktu di awal-awal saya tanya Pak, siap ke 4.0 Pak? Wah, Bapak ini jangan inilah. Jangankan 4.0 Pak, 0,4 aja kita nggak siap Pak. Ya artinya memang kita tidak harus nunggu 4.0, tapi apapun itu yang bisa kita lakukan ya kita execute gitu Pak ya. Kemudian di mana yang bisa kita digitalkan ya? Bapak petakan dulu yang bikin pusing itu apa? Yaitu digitalkan lebih dulu ya. Yang paling mudah investasinya, yang itu bisa mengimprove di tempat Bapak Ibu semua. Intinya itu improvement Pak. Jadi intinya itu sesuatu yang bikin pusing. Jadi Pak saya itu pusing Pak, masa saya kualitas susu saya ditolak terus padahal itu sudah bagus. Susu saya, sapi saya sudah saya mandiin 3 kali misalkan. Bahkan kalah dengan saya cuma 2 kali, sapi saya 3 kali. Untuk menjamin susunya bersih Pak. Tetapi kok dikomplain terus sama perusahaan misalkan. Nah, ada nggak sistem yang bisa dibikin untuk men-trace quality tadi? Itu contohnya. Jadi ya saya pikir nggak perlu ini Pak, nggak perlu berkecil hati. Artinya nggak siap nggak siap ya memang kita harus siap ke sana. Jangan lupa Pak, ini dari Mas Rendra di Zoom ada absensi, tolong diisi absensinya ya, absensinya. Supaya untuk apa? Supaya untuk pertanggungjawaban Pak. Ini termasuk administrasi yang harus dipenuhi. Nah. Kemudian kalau kita bicara transformasi, ya kita berharap ada ekosistem, ya ekosistem yang menaungi tadi. Jadi nanti kalau Bapak misalnya Pak, saya itu nggak paham Pak terkait, ya kontaklah teman-teman misalnya yang di universitas, di mahasiswa untuk bantu Bapak. Saat ini banyak sekali program di universitas itu yang nawarin kerjasama dan mereka ada pendanaan. Jadi Bapak nggak usah keluar uang, mereka bikinkan buat Bapak itu semua. Nah itu juga ada. Dari pemerintah, ya nanti ada beberapa program, misalnya pelatihan untuk level engineer, ya itu juga ada. Kemudian kalau nggak salah di Direktorat IKMA itu ada beberapa bantuan mesin, ya, terutama sekali untuk bantuan pembiayaan mesin, mungkin bisa dimanfaatkan. Nanti juga kalau misalkan Bapak perlu sesuatu, Pak, saya kayaknya kalau mau transformasi perlu ini, bisa disampaikan, sehingga nanti kalau memang ada budgeting, jadi nanti bisa kita programkan. Dan saya pikir yang menjadi kunci transformasi di tempat Bapak itu adalah Bapak harus terbuka Pak. Jadi jangan tertutup. Misalkan Pak itu lihat di YouTube ya peternak sapi itu seperti ini loh Pak. Nah, disampaikan aja bisa nggak sih kita bikin yang seperti itu, bikin bareng-bareng di rembuk, diskusi dengan Indolakto misalkan, sehingga nanti kita coba mendorong ke situ. Nah, setahu saya kalau peternak gitu ya di beberapa negara Eropa memang ya klimis Pak. Jadi kalau tadi Bapak yang sesi pagi mendengarkan diskusinya Pak Dirjen dengan Bu siapa tadi ya, Bu yang 33 tahun tadi, itu memang kalau peternak di Eropa seperti itu, klimis-klimis Pak. Jadi cewek-cewek kadang juga nggak terlalu bau kletong gitu kan ya, kalau di kita kan bau kletong rata-rata itu. Nah itu nggak ada seperti itu. Jadi kenapa? Sistemnya memungkinkan buat itu. Jadi Bapak bisa searching di YouTube, wah kira-kira kalau peternak yang ideal seperti apa sih? Cari aja informasi di YouTube. Daripada Bapak tiktokan gitu kan ya, nggak jelas fungsinya, mending Bapak cari informasi yang kira-kira bisa digunakan untuk improve bisnis Bapak. Itu yang kita inginkan. Jadi open mindset itu yang pertama supaya Bapak Ibu semua itu kira-kira melek seperti apa. Nggak usah perlu jalan-jalan Pak.
saya tolong dong sekali-kali diajak ke misalkan ke Eropa gitu, nggak perlu Pak, cukup pakai YouTube Pak, itu juga sama. Nah kalau di Eropa ya memang beda Pak, kalau di Eropa itu beda. Setahu saya susu kalau di Eropa itu murah Pak. Saya dulu di Jerman ya agak relatif lama lah bikin anak 2 atau 3 lah di sana ya. Maksudnya 2 3 itu bukan nggak jelas, tapi maksudnya bikin 3 tapi 1 nggak jadi jadinya 2 gitu ya. Itu susu UHT itu kalau di ya kayak Indomaret kalau di sini itu harganya sekitar 0,67 euro Pak, euro ya. Itu artinya mungkin ya 11-12 ribu ya. Itu di Jerman dan sudah di ini Pak, di Indomaretnya gampangnya begitu, atau di pasar swalayannya. Ya, pulang ke Indonesia, kaget saya Pak, susu harganya 18.000. Ini beneran apa enggak ya? Maksudnya mahal di sini dibandingkan dengan di Jerman gitu. Padahal gajinya itu tinggian di Jerman dibandingkan di sini gitu. Jadi enggak balance. Artinya memang kita itu dari segi ini ya, segi efisiensi proses itu kita masih kalah Pak. Beneran. Jadi kalau sapi-sapi yang di luar itu sehari mungkin bisa sampai 30, mungkin 40 liter. Nah, mungkin tempat kita cuma berapa Pak di tempat Bapak Pak? Di Indolakto Pak. Mungkin ini yang banyak orangnya jadi KPSP Setia Kawan. Nah, sehari susunya Bapak. Sehari sapinya Bapak itu menghasilkan berapa liter Pak susunya Pak? Kalau boleh tahu. Berapa Pak? 50? Masya Allah. Kalau Pak Ahmad Rosidi Pak, berapa Pak sapinya Bapak itu per hari Pak? Monggo Pak Haji. Ya per hari kalau saya ya sekitar 80-an. Satu susu Pak, satu sapi, mohon maaf. Satu sapi sekitar 10 sampai 15 Pak. Nah itu kan jauh Pak, kalau di luar itu satu sapi bisa 25-30 gitu Pak. Beneran, Iya Pak, segitu. Nah artinya mungkin improve tuh Pak di situ Pak. Ya, artinya kita punya peluang untuk improve di situ. Ya, saya nggak pengen membandingkan, Pak ya. Kalau di luar soalnya sapinya itu dilepas, gitu, kayaknya bebas ya. Terus ya beda lah gampangnya. Bahkan ada salonnya ya. Kita kan nggak sapi dikandangin dan lain-lain. Jadi ya makanya juga beda. Jadi ya wajar lah ya. Bahkan tadi Pak Dirjen bilang kalau di luar itu dikasih musik ya, kita tuh kasihnya dangdutan terus Pak. Jadi sapinya koplo terus gini, jadi koplo nggak mau ngasihkan susu gitu kan. Jadi agak sedikit beda. Mohon maaf Pak ya. Jadi agak sedikit vulgar supaya Bapak nggak ngantuk juga. Jadi masih banyak peluang sebenarnya dari segi teknis ya yang bisa kita improve ya. Memang kalau dari segi cuaca memang di Indonesia kan panas Pak ya. Jadi nggak sulit lah untuk bisa sampai head to head sama dengan yang luar, karena di luar agak sedikit sejuk ya, dan biasanya dia itu luas lah hanya. Di Indonesia kan apalagi di Jawa kan sangat terbatas itu Pak, kurang lebih seperti itu. Nah tetapi tadi saya bilang bahwa improvement tadi itu memang harus kita mulai dari sedikit demi sedikit. Dari mana? Dari informasi-informasi yang bisa kita gali dari YouTube, dari apapun itulah ya, sehingga bisa kita melakukan terobosan-terobosan. Nah ini saya coba petakan Pak, jadi kalau di industri kecil atau ya koperasi lah ya atau peternak, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama ya kalau bisa bikin sistem yang sifatnya itu sudah tertata lah ya, ada SOP-nya, itu lakukan dulu kalau itu belum ada. Jadi bikin SOP step 1, 2, 3 apa, ya itu lakukan dulu. Kalau itu sudah punya, mencoba untuk masuk ke otomasi. Jadi hal-hal yang sifatnya merah susu misalkan, ya merah susu itu masih pakai tangan gini Pak, atau sudah pakai kayak dicelup kan gitu. Ya contohnya ya, contoh. Pak, gimana pakai mesin Pak? Sapi saya cuma 2 pakai mesin nggak cocok Pak. Gitu. Misalkan gitu. Tapi ya kalau misalkan Bapak punya banyak ya siapa tahu itu menjadi solusi. Karena saya juga agak sedikit mohon maaf ya, agak sedikit risih gitu ya kalau pakai tangan gini-gini campur habis. Nah ini yang bersihkan keledong gitu, jadi agak sedikit gimana gitu ya. Kalau di luar negeri kan tinggal dibersihkan itunya apa susunya terus dikasih kayak selang gitu ya, celep gitu ya. Jadi kayak steril gitu Pak ya. Jadi itu mungkin salah satu perspektif saya. Jadi
Kalau dulu saya minum susu tapi sekarang itu karena mahal, ya selain itu ya karena tadi susunya tadi ini campur kletong apa enggak gitu. Jadi mohon maaf Pak, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin perlu kita juga untuk menuju ke otomasi. Nah, kalau otomasi sudah, kita masuk ke konektivitas dan transparansi tadi Pak. Digital, supply chain, kemudian traceability produk dan lain. Jadi ini salah satu hal yang bisa kita lakukan. Jadi kalau kita bicara transformasi, memang kuncinya ada di SDM, Pak. Kuncinya itu ada di people, bukan ada teknologi. Jadi kalau saya ditanya, Pak, apa sih yang harus kita lakukan? Kita kan nggak punya uang. Ya, penting inovasi, Pak. Karena di Indonesia itu biasanya orang kreatif-kreatif. Oke, suaranya hilang. Oke, di tempat saya aman tuh, Pak. Oke. Ya, nggak apa-apa, Pak. Kita berada di daerah yang beda-beda, Pak. Jadi kalau ada yang putus nyambung, ya silakan diinfo. Siapa tahu nanti koneksi saya yang memang lagi drop, Pak. Nah, ini tadi gambaran saja. Jadi kalau ada Islam 4.0, ya ada 3, 2, dan 1. Ini cuma Islam marketing saja, nggak usah dibikin stres, Pak. Intinya kita mau pengen ada konektivitas, karena konektivitas itu biasanya lebih produktif. Kalau Pak Haji Ahmad Rosidi connect dengan istrinya juga lebih produktif, bikin anaknya, gampangannya begitulah ya. Jadi kalau kita terkoneksi dengan semuanya, sapi kita, pakan kita, perusahaan yang nampung susu itu akan jauh lebih mudah men-solve problem-problem jika ada. Ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya lebih fleksibel, lebih hemat, ya, lebih efisien, lebih cepat, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya Bapak punya aplikasi, teknologi, solusi yang itu enggak hemat, ya tinggalkan saja, karena itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, satu lagi, sudah oke dari teman-teman kayak PSP setia kawan. Nah, ini mungkin kalau kita bicara konsep umum ya Pak ya. Jadi konsep umum industri 4.0 adalah bagaimana kita mengkoneksikan everything that's important. Jadi sedikit kebule-bulean Pak ya, pakai bahasa Inggris ya. Bagaimana kita mengkoneksikan semua ya. Kalau Bapak misalnya contoh paling simpel lah Pak. Jadi kalau saya ngasih contoh ke teman-teman di IKM tuh ya Pak, kalau Bapak misalnya saat ini pesen nasi Padang, pesen martabak aja pakai digital, masa Bapak nggak bisa men-trace produk Bapak, susu Bapak pakai digital. Gampangnya begitulah. Jadi supaya kita bisa lebih efisien dalam bekerja. Nah, kita kan ada teknologi internet maupun yang lain-lain. Next, Pak Haji, silakan Pak kalau ada yang mau ditanyakan. Pak Ahmad Rosidi. Testimoni juga boleh Pak. Nah, juga boleh Pak diajak diskusi. Ini pokoknya bebas saja Pak, jangan terlalu tegang. Maksud saya itu, Pak, wah maaf Pak ya, saya sinyalnya jelek. Oh enggak apa-apa Pak. Pak, ada anak saya Pak, enggak apa-apa Pak. Bapak kan juga enggak tahu, saya sambil ngomong anak kan juga enggak tahu gitu kan ya. Jadi enggak masalah, zaman Zoom itu zaman apapun mungkin gitu. Bahkan saya pernah ikut Zoom itu dengan teman-teman di Malaysia itu lupa Pak, karena ngomong anak gerah sampai lepas baju. Dan itu juga enggak masalah, ya normal-normal saja lah Pak. Jadi kalau Bapak, saya itu puasa Pak, ini lagi capek-capeknya, boleh nggak saya tiduran Pak? Boleh, nggak apa-apa ya. Sambil mendengarkan, siapa tahu bisa cepat pulas tidurnya. Oke. Nah, transformasi tadi ini memang ini kebutuhan Pak, kebutuhan karena ya customer behavior berubah, tuntutan perusahaan berubah, kita juga berubah ya. Jadi mau nggak mau juga harus kita ikut berubah. Kalau nggak ikut berubah ya nanti nggak lucu saja Pak. Orang jualan rengginang saja sudah digital, masa kita jualan susu yang berharga itu enggak digital, gampangannya begitu. Bagi internal sendiri sebenarnya adalah kita pengen ya men-challenge diri kita bahwa kita harus mau nggak mau, suka nggak suka itu harus menuju ke digital supaya kita lebih engage, lebih mudah bekerja, dan itu ujung-ujungnya adalah ke efektivitas dan efisiensi. Nah ini penting saya sampaikan Pak, transformasi ya di Indonesia ini biasanya akan terjadi shifting. Shifting itu ya pergantian pekerjaan. Nah, jadi Bapak harus menyiapkan tuh, misalnya saat ini trennya harus bisa komputer ya Bapak harus belajar komputer. Ini trennya harus bisa aplikasi ya Bapak harus belajar aplikasi. Harus disesuaikan dengan trennya seperti apa. Karena nanti akan ada shifting.
Contoh paling simpel shifting itu yang tadinya Gojek pangkalan jadi harus bisa aplikasi Gojek online. Nah, itu juga sama Pak nanti. Jadi kalau nanti misalnya dari Indolakto pengen ada transformasi digital, ya teman-teman di Bapak juga harus ini siap-siap untuk punya SDM atau karyawan yang ngerti digital dan mau belajar terkait dengan digitalisasi. Kemudian di Indonesia, nanti saya cerita sedikit lah ya. Di Indonesia yang sudah implementasi digital itu memang belum banyak Pak, kalau untuk yang industri kecilnya ya, belum banyak. Jadi rata-rata yang sudah implementasi digital itu ada industri besarnya. Ya, misalnya kalau Indolakto, kemudian Nestle, Christian Flag, ya, Nutrisia, itu rata-rata memang sudah melakukan transformasi digital di produksi maupun di marketing maupun di tempat-tempat. Tapi kalau untuk IKM memang masih belum banyak, tapi bukan berarti tidak ada. Nah, tadi pagi paparan dari Pak Dirjen kurang lebih ada sekitar ya 2-3% sudah digital. Nah, begini Pak, jadi di program ini kita itu pengen nanti ada pilot project atau percontohan. Jadi Bapak misalkan, Pak, saya mau dijadikan sebagai kelinci percobaan, koperasi saya diimplementasikan 4.0. Silakan disampaikan Pak, sehingga nanti kita bisa punya ini sampel best practice ya. Karena pepatah Jawa bilang bahwa seeing is believing ya. Jadi weting tresno galaran Joko Kulino. Jadi orang itu mau bertransformasi karena memang ada contohnya. Jadi kita pengen nanti Bapak menjadi contoh-contoh yang tadi yang mau melakukan atau mau kita ajak untuk melakukan transformasi. Nah, transformasi ini kalau di Indonesia memang salah satu prioritas Pak, salah satu program prioritas di pemerintah ya. Kenapa? Karena kita melihat ya dengan adanya COVID ini kinerja industri di Indonesia, terutama sekali industri pengolahan itu mengalami penurunan. Nah, kita mau improve itu. Mohon maaf Bapak Ibu semua, di tempat saya hujan, jadi mungkin agak sedikit berisik ya. Berisik ya Pak ini? Masih lancar Pak ya? Lancar Pak. Oke. Ya, agak sedikit berisik karena alhamdulillah hujan di tempat saya Pak. Hujan tapi cerah. Nah, kalau kita lihat secara nasional, program Industri 4.0 itu merupakan program nasional. Jadi merupakan salah satu program nasional yang kita dorong. Jadi kenapa Bapak digitalkan? Ya, kita itu punya program namanya Making Indonesia 4.0 Bapak. Jadi program yang tujuannya pengen mengimprove productivity, efisiensi dan juga cost ya, produksi mau kita turunkan di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Nah, salah satu sektor prioritas atau industri prioritas dalam program ini adalah sektor industri makanan dan minuman. Jadi termasuk susu, Pak. Jadi termasuk susu itu merupakan program prioritas nasional yang mau kita digitalkan. Nah, perusahaan-perusahaan yang besar itu sudah, Pak. Nah, ini tinggal perusahaan-perusahaan yang di bawahnya atau suppliernya atau yang di level koperasi atau peternak susunya. Jadi itu alasannya. Sehingga nanti kalau kita sudah ke digital semua, lebih efisien, lebih produktif, kita bisa lebih kompetitif. Nah, ini kalau Bapak lihat di inisiatif Making Indonesia 4.0 ya, salah satu prioritasnya adalah perbaikan aliran material. Ini berarti melibatkan dari hulu, dari peternak ya, sampai ke hilirnya yang jualan susunya ya. Jadi semuanya harus terlingkar supaya nanti kita punya database yang benar-benar itu valid ya, benar-benar punya kemampuan di sektor hulu. Nah, kalau Bapak lihat di industri persusuan ya, ini termasuk industri yang naik daun, Pak, karena permintaannya terus tumbuh, gampangnya begitu ya. Tetapi kalau Bapak lihat di sektor hulunya, rata-rata susu kita impor, satu. Yang kedua gula kita juga masih banyak yang impor raw sugar. Jadi memang kita agak sedikit lemah, atau bukan sedikit lemah ya, tapi kita lemah lah di industri hulunya. Makanya kita coba sasar ya, teman-teman di peternak bagaimana caranya bertransformasi ke digital sehingga bisa lebih produktif, lebih efisien, lebih kompetitif. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini tadi saya bilang kalau kita bicara kesiapan,
IKM di Indonesia itu kesiapannya rendah memang. Ya rata-rata berdasarkan survei saya pribadi ya, itu ya kurang lebih sekitar ya 76%. Itu kesiapannya rendah. Artinya rendah itu ya SDM-nya belum mumpuni, ya teknologinya belum mumpuni juga, kemampuan teknologinya untuk investasi juga rendah, dan pengetahuan terkait transformasi juga rendah. Jadi memang agak relatif challenging, tetapi tidak apa-apa karena kita yakin bahwa transformasi ini akan bisa berjalan jika kita bareng-bareng, Pak. Oke. Contohnya saja, Pak. Jadi program transformasi itu memang tidak terbatas untuk industri besar, tapi juga untuk industri kecil, dan aplikasinya pun juga macam-macam, Pak. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Kalau kayak tadi contohnya di koperasi gula ya, jadi kebutuhannya adalah untuk traceability, jumlah penimbangan, pembayaran, dan juga produksinya untuk pemanasan misalkan, atau ovennya, itu mungkin di tempat Bapak akan beda sesuai dengan kebutuhan di tempat Bapak masing-masing. Nah, ya ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa lebih efisien, lebih produktif, sehingga cuan kita bisa lebih naik, Pak. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat di beberapa aplikasi ya, jadi bisa itu di inventorinya, Pak, di stok barangnya bisa, di administrasinya bisa, di setup mesinnya bisa didigitalkan, kemudian untuk membantu karyawan juga bisa, dan lain-lain. Jadi aplikasinya memang tergantung dari kebutuhan dan juga masalah di tempat Bapak Ibu semua. Antara satu dengan yang lain akan beda-beda. Nah, tetapi kalau nanti Bapak implementasi ya harus diperhatikan, Pak, terkait dengan misalkan cyber security-nya atau mungkin koneksinya, jangan sampai nanti putus nyambung misalkan kalau pakai aplikasi ya, dan itu juga nanti malah menjadi masalah. Jadi perlu diperhatikan beberapa hal yang sifatnya itu menjadi sumber, ya salah satu sumber challenge atau hambatan program transformasi. Nah, ini sebagai gambaran saja, Pak, supaya mungkin Bapak lebih clear ya. Jadi kalau misalnya yang dulunya itu manual, Pak, manual, tulis tangan, ya, kemudian catat, ya, itu bagaimana semua kita tarik datanya secara digital, misalnya terkait kualitinya, terkait dengan literannya, beratnya, terkait dengan transportasinya, terkait dengan suhunya misalnya, jumlah bakterinya, semua kita digitalkan, sehingga akan jauh lebih mudah kita untuk monitoring produksi dan juga kualitas dari susu yang ada di tempat kita. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, Pak, di level awal. Jadi kalau Bapak tanya ke saya, apa sih misalnya apa sih yang menjadi contoh gitu ya, transformasi? Ya contohnya gini, Pak, kalau Bapak ada punya sistem aplikasi yang belum terkoneksi data, dikoneksikan dulu. Setelah itu terkoneksi, kemudian transparansikan. Semua orang bisa memonitor. Habis itu nanti kita bisa optimalkan dengan beberapa tool. Ya misalnya kalau kita mau optimasi proses, ya kita bisa menggunakan ya machine learning atau AI ataupun tool-tool yang lainnya. Oke. Nah ini strateginya. Jadi kalau kita bisa transformasi, memang gampangnya begini, Pak. Kalau Bapak nanti mau implementasi digital, itu pastikan memang harus bermula, ya, terus dipilih programnya itu yang sesuai dengan kegiatan Bapak atau masalah Bapak yang belum terselesaikan sampai saat ini. Jadi namanya kalau dunia konsultan namanya business transformation. Kemudian kalau sudah, pilih teknologi atau aplikasi atau sistem yang bisa digunakan. Habis itu jangan lupa didik orangnya supaya tetap bisa berkelanjutan program tadi. Nah, aplikasinya bisa itu di logistik, bisa itu di building. Pak, di tempat saya kayaknya untuk kandang sapinya saya mau kasih AC, Pak, pemanas. Ya boleh saja, siapa tahu dengan AC nanti setahun bisa ini ya melahirkan 2 kali misalnya, beranak 2 kali. Ya kita nggak tahu juga. Jadi itu salah satu contoh ekstrimnya. Jadi kalau misalnya kita bicara program, ya kita bicara terkait dengan apa sih yang kira-kira bisa kita lakukan sehingga kita bisa meningkatkan cuan kita atau keuntungan kita. Nah, ini mungkin slide saya yang terakhir, Pak, ya, supaya nanti kalau ada diskusi bisa kita diskusikan lebih lama. Dan seperti janji saya, Pak, saya tidak mau lebih dari setengah
4 karena setelah saya hitung-hitung itu nanti kalau saya lebih dari itu saya termasuk zolim Pak. Nanti Bapak belum cari gorengan ya, belum mandiin susu, merah susu, jadi ya nanti takutnya malah buka puasanya telat Pak. Jadi ini slide saya terakhir. Jadi kalau nggak tahu Bapak nanti seperti apa, jadi tolong kalau Bapak punya harapan ke pemerintah, masalah disampaikan aja ke teman-teman di Kementerian Perindustrian dan juga pembina yang ada di daerah maupun di pemerintah. Nah, ini program nasional, Pak. Jadi Bapak boleh request apapun juga. Jadi nanti kalau ada dananya ya dibiayai, kalau enggak ya mungkin akan ditunda atau mungkin next prioritas gitu ya. Tapi yang jelas dari pengalaman kita bahwa ternyata di teman-teman di koperasi itu perlu ada training ya, dan juga upscaling lah terkait dengan bagaimana cara bikin teknologi, aplikasi, bagaimana menggunakannya dan lain-lain. Nah, kemudian perlu juga ada pendampingan terkait dengan menentukan roadmap transformasi. Jangan roadmap lah, langkah-langkah dalam melakukan digitalisasi di koperasi itu juga perlu didampingi. Bantuan teknologi, misalnya ada bantuan mesin, alat, itu saya pikir juga menarik. Jadi kalau Bapak misalnya, Pak, saya lihat kemarin itu di Belanda atau di mana lah ya, punya seperti ini sistemnya, bisa nggak kita terapkan di Indonesia misalkan, di tempat kita. Nah, boleh diusulkan sehingga nanti bisa kita coba dalami apakah itu memang visible apa enggak, atau layak apa enggak. Nah, tergantung dari kelayakan tentu saja. Jadi kita ingin nanti ya minimal ada 1, 2, 3 yang bisa kita jadikan percontohan Pak untuk program transformasi di level koperasi dan juga di peternak. Tentu saja pemodalan infrastruktur ini menjadi hal yang kita coba improve terus-menerus Pak ya. Jadi Pak, kita mau digital Pak, tapi nggak ada sinyal, itu kan agak sedikit bertolak belakang. Tapi jangan khawatir, kita coba terus-menerus untuk melakukan improvement. Nah, dari saya itu Pak Rendra.